Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Terdengar, Ibu. Alhamdulillah, karena sudah pukul 10, saya izin memulai acara sih, Bapak Ibu. Sebelumnya saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hadirin semuanya, kepada Ibu Sri Wardani selaku fasilitator guru penggerak yang kami hormati. Yang kami hormati pula Ibu Rusyanti, pengawas Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Yang terhormat Ibu Rini Siswanti sebagai pendamping guru praktik guru penggerak. Yang kami hormati Ibu Ngatinah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalipetir Kulon Progo. Dan yang kami hormati narasumber kita dan juga calon guru penggerak Angkatan 5, Ibu Nadia Imti Haningrum. Tak lupa yang kami hormati dan juga kami nantikan kehadirannya Bapak Ibu peserta webinar Budaya Positif yang merupakan aksi nyata guru penggerak modul 1.4. Bapak Ibu, perkenalkanlah saya untuk membuka acara pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu untuk bisa mematikan speakernya. Terima kasih. Berikut susunan acara hari ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama pembuka, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, marilah acara kita buka. Bagi yang beragama Islam dapat mengikuti membaca basmalah, bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari sebelum kita melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi, maka akan ada perkenalan narasumber kita dari Ibu Nadia Imti Haningrum. Kepada Ibu Nadia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zaskia Zahra selaku moderator yang telah memperkenalkan saya. Saya Nadia Imti Haningrum dari SD Negeri 3 Kalipetir selaku calon guru penggerak dari Kabupaten Kulon Progo. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya dalam acara webinar Budaya Positif, Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 1.4. Begitu Ibu Zaskia. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada moderator. Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Bapak Ibu, terima kasih Bu Nadia atas perkenalan singkatnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini saya akan share screen dahulu untuk kita mengenal lebih jauh Bu Nadia, juga kiprah beliau di dunia pendidikan hingga akhirnya dapat menjadi calon guru penggerak yang akhirnya mengisi menjadi narasumber kita. Izin saya untuk share screen, Bapak Ibu. Sudah terlihat deh Bapak Ibu. Jadi Ibu Nadia Imti Haningrum merupakan alumni dari Universitas 11 Maret Surakarta, menempuh sarjana strata 1 di sana, Kabupaten Ngada,
di Nusa Tenggara Timur, jadi sudah melalang buana Bu Nadia ini sampai Nusa Tenggara Timur, kemudian menempuh PPG Prajabatan Pasca SM3T di Universitas Sanata Dharma. Untuk pengalaman mengajarnya yaitu di SD Negeri Bojong 2 Kabupaten Cilacap Jateng. Ini sebelum Ibu Nadia pergi untuk mengikuti program SM3T, kemudian beliau mengajar di SD Negeri Waipoa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian kembali saat itu ke Jogja, yaitu di SD Negeri Keputaran 2 Yogyakarta, kurang lebih juga selama 13 bulan. Kemudian akhirnya sekarang mengabdi di SD Negeri 3 Kalipetir, Kabupaten Kulon Progo. Nah, Bapak Ibu, semoga nanti Ibu Nadia bisa memberikan dan berbagi ilmunya tentang webinar pagi ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk profil dari Ibu Nadia. Kita langsung saja ke acara selanjutnya untuk mempersingkat waktu, yaitu pemaparan materi. Kepada Ibu Nadia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Zaskia Zahra. Teman-teman semua, Bapak Ibu Guru, marilah kita mulai acara ini. Izin share screen ya. Mohon maaf saya mematikan kamera dikarenakan untuk memperlancar sinyal. Terima kasih. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semua? Sampun Bu. Ya, aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kulon Progo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif dan kebajikan universal, di mana disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ada di poin yang berwarna orange. Di situ, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika memang murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid menjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini bujukan-bujukan itu adalah bentuk kontrol, di mana dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Nah, di sini guru Oh, nggih. Sepertinya Bu Nadia kehilangan koneksi. Coba saya reach dengan WA dahulu nggih, Bapak Ibu, mohon maaf. Nggih, karena daring sehingga sinyal menjadi salah satu pondasi utama. Mohon maaf.
Mohon untuk waktunya sebentar sih Bapak Ibu. Mohon Ibu Zahra untuk melakukan presentasi. Oh, saya yang share screen ya, Bung ya, berarti Oh ya. Siap. Baik, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misalkan kita menggunakan kritik dalam mempengaruhi anak, sehingga anak merasa bersalah, kemudian hal itu bisa mengontrol murid tentang diri mereka sendiri. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Secara tidak langsung sebagai guru terkadang kita memaksa, Bapak Ibu. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tentunya hal yang baik ya. Nah, di sini secara tidak langsung ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, Ibu. Nah, apa makna kata disiplin di sini? Disiplin itu dihubungkan dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sebenarnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, hukuman ini sebenarnya Bapak Ibu adalah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Next. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan diambil dari beberapa sumber. Seperti yang digadang-gadang saat ini, kita meyakini bahwa nilai profil pelajar Pancasila sedang digembor-gemborkan kepada siswa kita agar mereka memiliki 6 profil pelajar Pancasila, apalagi dengan kurikulum Merdeka ini ya. Nah, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta ada beberapa lagi sumber-sumber tentang nilai-nilai kebajikan. Yang ini semua merupakan nilai-nilai yang baik yang bisa kita yakini untuk perilaku budaya positif ini. Selanjutnya, Ibu. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi dari Diana Gossen dalam bukunya yang menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya ini menghindari hukuman. Daripada mendapat hukuman, lebih baik saya melakukan peraturan tersebut. Misalnya saja, ada anak yang sebenarnya tidak suka tiket kelas. Nah, daripada mendapat hukuman,
maka dia lebih baik untuk ikut kelas. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas yang pertama tadi. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya mendapat ranking, mendapat hadiah. Nah, dia giat belajar supaya mendapat hadiah dari gurunya, dari orang tuanya, atau mendapat pengakuan bahwa dia itu pandai di kelas, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia yang ini adalah motif perilaku yang tertinggi, di mana mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang telah mereka yakini. Seperti ini contohnya, saya meyakini bahwa saya harus bersikap baik, berarti saya sudah mencapai menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya. Seperti itu. Next. Nah, apa itu program disiplin restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini murid itu yang bersalah diberi pemantik-pemantik yang kemudian membuat dia menyadari nilai-nilai kebajikan apa yang telah dia langgar. Seperti itu. Nah, pada dasarnya mereka akan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Nah, restitusi ini bagus sekali daripada hukuman, daripada penghargaan. Nah, ini nanti kita terapkan restitusi itu seperti apa. Next. Mohon maaf, karena ini sangat mendung, jadi jaringannya agak mohon maaf, Ibu dan Bu Nadia. Sepertinya WiFi rumah juga tidak stabil ini.
Oh, saya coba share ulang, Bu Nadia. Baik, monggo Ibu Zahra. Oke. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan nggih. Nah, dalam hukuman ini, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Misalnya, ada anak yang datang terlambat acara. Sebelumnya tidak diberitahu bahwa jika terlambat akan mendapatkan konsekuensi. Tiba-tiba bu gurunya bilang, silahkan berdiri di depan tiang bendera. Nah, kira-kira hukuman seperti itu. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sama sekali. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi di sini anak sudah tahu kalau seumpama dia terlambat upacara, maka dia tiba-tiba berdiri di samping petugas upacara, seperti itu. Jadi dia sudah tahu konsekuensi yang akan diterima, namun tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Karena apa? Karena anak otomatis ingin mematuhi peraturan tersebut. Nah, ini tidak sesuai dengan restitusi, karena restitusi ini nanti akan menanamkan ke dalam diri anak tentang nilai kebajikan universal yang sesuai dengan apa yang telah ia yakini. Next, Ibu. Nah, ada teori dari Alfie Kohn yang mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tentang hukuman, konsekuensi, penghargaan itu sama-sama tidak memberikan kebebasan untuk melakukan potensi-potensi anak. Nah, jadi di sini penghargaan sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri yang ia lakukan, yang ia yakini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa pengaruhnya ketika dihukum oleh penghargaan? Yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menjadi tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Bagaimana kok bisa penghargaan merusak hubungan? Iya, menjadi kepercayaan guru dengan murid menjadi berkurang. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penghargaan menghukum. Bahwa anak yang tidak pintar merasa dihukum karena dia tidak bisa mendapat juara di kelasnya. Nah, itu juga penghargaan menghukum. Kemudian motivasi dalam diri intrinsik. Nah, ini yang paling baik sekali, yaitu motivasi dari dalam diri, di mana anak-anak mengontrol dirinya sendiri untuk memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan. Next. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, selanjutnya nanti akan ada contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa ditampilkan. Nah, di sini ada pembentukan next Ibu. Ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, kemudian berupa pernyataan universal, jadi tidak memojokkan dan bersifat positif, tidak negatif. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, kemudian nanti dari keyakinan sekolah atau kelas itu bisa dibuat bersama anak-anak atau bersama warga sekolah yang lain. Selanjutnya, Ibu. Nah, prosedurnya bagaimana? Mempersilahkan warga sekolah bercurah pendapat terlebih dahulu. Nah, setelah bercurah pendapat, semua misalnya menempelkan kertinot ke suatu papan di mana akan membuat keyakinan kelas. Nah, di situ tercurahkan semua pendapat siswa di kelas 2 misalnya. Kemudian mencatat semua masukan. Nah, catat di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian setelah itu baru disusun keyakinan kelas. Digantilah kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Misalnya, tidak boleh terlambat ke sekolah, itu kan masih mengarah ke negatif. Kalau diubah menjadi positif, yaitu datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Tinjau ulang keyakinan kelas, apakah ada yang mirip-mirip? Jika mirip-mirip, maka dijadikan satu, dibuat kesimpulan. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan menjawab ulang, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah, termasuk guru dan warga sekolah atau warga kelas jika masih di lingkup kelas. Kemudian keyakinan sekolah selanjutnya bisa ditempelkan di dinding kelas agar semua bisa melihat. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Nah, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, untuk keyakinan kelas 7 kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Nah, selanjutnya Ibu Sarah. Di sini saya membuat aksi nyata keyakinan kelas 2 di SD Negeri 3 Kalipetir. Yang ingin aku lakukan di kelas 2, nah ini ditempelkan. Nah, janji kelas 2, mereka sendiri yang menulis dan menggambar serta menggunting terus ditempelkan. Kemudian ada jaga kebersihan ruang kelas kita, taruh kembali barang di rak yang tepat, dan lain sebagainya. Selanjutnya Ibu, nah ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana ada penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, di sini mereka, anak, membutuhkan perasaan aman untuk berada di sekolah. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak itu memancing gurunya melakukan suatu kenakalan-kenakalan kecil ya, karena biar mendapat kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya. Apalagi anak-anak masa-masa sekolah dasar itu kan memang sedang mencari perhatian gurunya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar yang sedang diperlukan oleh anak
yaitu kasih sayang dan rasa diterima, sehingga dia mencari-cari ulah agar ibu gurunya memperhatikan dia. Nah, kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini dia ingin berkuasa. Siswa itu kan mempunyai banyak karakter ya. Ada siswa yang ingin berkuasa, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian kesenangan. Di sini kebutuhan untuk merasa senang. Ada anak-anak yang memang senang memakai seragam dengan rapi. Tapi ada juga anak-anak yang memang lebih senang tidak memakai sabuk misalnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini merupakan kebutuhan yang membuat mereka melakukan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian kebebasan, di mana kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, biasanya anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru. Nah, ini biasanya juga memicu untuk tidak melakukan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya. Nah, di skip aja Ibu. Ini nanti lama sekali. Nah, di sini ada posisi kontrol guru berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ada penghukum. Nah, jadi guru di sini memilih kontrol sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan video dari posisi kontrol guru ini. Kemudian guru di sini posisi kontrolnya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kita lihat mana yang paling baik kita bersikap sebagai guru menjadi posisi kontrol. Saksikan video yang akan ditampilkan di layar. Mohon maaf, Ibu Zahra, speakernya diaktifkan terlebih dulu. Ya, sudah Ibu. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu.
selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung. Mohon maaf, mungkin Bu Zahra sedang masalah jaringan. Saya akan melakukan presentasi dengan menampilkan ulang video sebagian. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Terlambat sih. Dengan nada tenang. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Ya ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap lisan positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, itu adalah contoh dari 5 posisi kontrol. Ada manajer, ada penghukum, ada pemantau, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada satu lagi yang membuat dia merasa membuat konsekuensi itu menjadi tanggung jawab dia. Nah, kemudian untuk presentasi yang selanjutnya yaitu mengenai, saya share screen dulu ya. Sudah muncul Pak Ibu? Sampun Ibu. Baik. Nah, untuk segitiga restitusi ini adalah segitiga yang digunakan untuk menjadi tahapan melakukan proses restitusi itu sendiri. Dinamakan restitution triangle. Nah, di mana segitiga ini terdapat 3 alur. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu tentu punya masalah tersebut, alasannya apa, mengapa melakukan itu. Nah, kemudian ada menstabilkan identitas seperti di dalam video tadi, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di situ distabilkan identitasnya agar anak tidak merasa dikucilkan, anak tidak merasa sedang dipojokkan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menampilkan aksi nyata menggunakan segitiga restitusi bersama siswa kelas 2 SD Negeri 3 Kalipetir. Ini hanya contoh skenario bahwasanya ada seorang siswa yang tidak melakukan piket kelas. Silahkan Ibu Zaskia Zahra untuk nge-share videonya. Siap Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Hana. Apa kabar Mbak Hana hari ini? Alhamdulillah. Hana tahu mengapa Ibu Nadia panggil ke sini? Hana tidak piket kelas. Oh, pas
pasar malam di lapangan yang sebelah sana ya? Iya. Pasti banyak ya Mbak Hana wahana di sana ya? Iya, Bu. Mbak Hana naik apa saja? Naik apa saja? Bom-bom. Bapaknya Mbak Iya, tolong pinjam mau buat webinar. Pinjam punya Mbak Santi gantian. Punya siapa? Oh, Itu muridnya temannya Mbak Iya. wah, pasti itu sekali. Temannya Mbak Iya ini, gurunya. Bangun apa ya? Gitu. Ibu tidak melarang Hana pergi ke pasar malam, tapi tolong ingat waktu ya Mbak Hana ya. Kira-kira kalau tidak tiket kelas itu tindakan yang benar atau tidak? Iya, Bu Nadia tidak melarang Mbak Hana pergi ke pasar malam, apalagi dengan keluarga. Kan pasti menyenangkan sekali, tapi lebih baik saat besok sekolah atau saat besoknya libur. Nah, saat Hana tidak tiket kelas menjadi bersih atau menjadi kotor? Iya, teman Hana malah yang harus membersihkannya. Kira-kira perbuatan Hana merugikan orang lain tidak? Nah, bagus Mbak Hana. Mbak Hana sudah menyadari kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Di awal kita sudah membuat kesepakatan kelas. Hana ingat tidak kesepakatan kelasnya apa? Iya, betul sekali anakku. Ibu harapkan ke depannya Hana bisa datang tepat waktu. Kemudian melakukan tiket kelas ya. Karena kalau kelas kita kotor, belajarnya nyaman atau tidak? Betul. Karena kebersihan itu adalah betul sekali Mbak Hana. Besok jangan diulangi lagi ya. Silahkan Mbak Hana boleh pulang. Hati-hati di jalan dan langsung pulang ya. Ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih Ibu Zaskia Zahra yang telah menampilkan video praktik aksi nyata dari SD Negeri 3 Kalipetir yang telah saya lakukan dengan siswa kelas 2. Nah, begitu pemaparan materi dari saya selaku pemateri. Apabila banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan waktu ke Ibu Zaskia selaku moderator. Terima kasih banyak Ibu Nadia atas pemaparan materinya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah mendapat beberapa ilmu tentang aksi nyata budaya positif di sekolah yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Nadia. Acara selanjutnya yaitu diskusi tanya jawab. Untuk teknis diskusi pada sesi pertama ini kita akan terima 2 penanya dengan teknis yaitu raise hand untuk mengangkat tangan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Oh ya, Ibu Afifah Palupi ingin bertanya. Sumangga Ibu, kami persilahkan. Silahkan untuk di-on-kan mic-nya. Siap Ibu, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf, saya akan bertanya Ibu Nadia Imtihaningrum.
Jadi saya telah mengikuti webinar mengenai disiplin. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana langkah-langkah guru dalam menegur siswa yang telah melanggar kedisiplinan pada aturan di sekolah, khususnya untuk tingkat sekolah dasar. Di sini yang saya maksudkan adalah bagaimana langkah-langkah dalam validasi dan bagaimana cara membuat anak tidak membuat kesalahan yang sama. Seperti itu Ibu Zaskia. Terima kasih Ibu Afifah. Untuk Ibu Nadia mungkin bisa dijawab dahulu sebelum kita menunggu penanya selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Afifah Palupi. Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu Afifah Palupi dari sekolah mana, nggih? Kabupaten mana? Ya, saya bernama Afifah Palupi SPD. Saya mengajar di SD Negeri Cinangsi 02 Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Saya mengajar kelas 1 kurikulum Merdeka, Ibu. Baik, untuk pertama kali kita sebagai guru dalam mendisiplinkan anak di dalam budaya positif ini, yaitu pertama kita tentunya memanggil anak, tapi tidak di dalam kelas. Jadi kita panggil, kita ajak anak tersebut untuk di lingkungan yang setidaknya aman dan nyaman bagi dia. Jadi tidak ada kesan memutuskan atau buat dia berkecil hati seperti itu. Kemudian kita menstabilkan identitas, yaitu seumpama ada anak yang memang melanggar berantem dengan temannya, tengkar dengan temannya. Nah, dipanggillah, ditanyakan, distabilkan identitasnya. Kenapa nak kok kamu memukul dia? Nah, nanti dijawab, saya Bu, saya difitnah, saya dibilang pacarnya ini ya, karena anak SD kan sering gitu ya. Ini berdasarkan kenyataan yang sering kita peroleh. Nah, nanti kita stabilkan identitasnya. Betul, Ibu juga akan marah kalau memang dikatakan seperti itu. Kemudian kita mulai mengarah ke validasi tindakan yang salah sesuai dengan segitiga restitusi. Nah, apakah tindakan seperti itu boleh dilakukan memukul temannya? Nah, nanti dia akan tidak boleh, Bu. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Langkah selanjutnya apa ya yang sebaiknya kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nanti dia akan menjawab untuk tidak emosi, untuk tidak apa gitu. Nah, di situ kita sudah selanjutnya bisa menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kamu yakini? Nanti dia akan menjawab kita harus berbuat baik dengan sesama, tidak boleh menyakiti satu sama lain, lah seperti itu. Bagaimana untuk agar dia tidak mengulangi kesalahannya? Yaitu betul-betul harus dari motivasi diri sendiri sesuai dengan unsur intrinsik tadi. Bahwa motivasi dalam diri sendiri itu yang paling kuat, yang bisa menanamkan dia nilai-nilai kebajikan. Jika motivasi dalam dirinya itu sudah kuat, unsur intrinsiknya sendiri itu sudah kuat, maka dia akan berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Jadi kita sebagai guru bukan malah menuduh-nuduh yang seperti biasanya kita lakukan ya Bapak Ibu. Sebelum saya belajar tentang budaya positif ini juga seperti memojokkan anak. Kamu kenapa kok seperti itu? Ya nggak boleh. Nah, itu biasa kita lakukan memang. Saya juga baru belajar kali ini mengenai budaya positif melalui pendidikan guru penggerak ini. Nah, dengan adanya saya melakukan webinar ini, semoga ilmu-ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Begitu jawaban dari saya, Ibu Afifah Palupi. Saya
kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih banyak Ibu Nadia. Dari Ibu Afifah, apakah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu Afifah? Cukup jelas Ibu, tetapi saya akan mengkonfirmasikan kembali jawaban dari Ibu Nadia. Tadi kan pertanyaan saya bagaimana cara langkah-langkah dalam guru mengatasi kesalahan siswa dalam disiplin, begitu ya Ibu ya. Tadi dijawab yang pertama, kita harus memanggil anak secara privasi, jadi tidak boleh di depan umum, sehingga anak tidak merasa dipermalukan. Kemudian yang kedua, kita harus menanyakan penyebab apa yang membuat anak melanggar peraturan. Yang ketiga, kita harus menanyakan hal yang harus dilakukan, menanyakan hal yang dilakukan tersebut itu benar atau salah. Kemudian kita juga harus menanyakan hal yang diyakini itu tentang hal positif yang berkaitan dengan permasalahan. Misalnya, berkelahi itu benar atau tidak, begitu ya Bu ya. Jadi kita sebaiknya harus bagaimana, apakah harus saling menyayangi ataukah harus bagaimana, begitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, kita harus menasehati dalam langkah terakhir ini, anak dipastikan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Seperti itukah Bu Nadia? Betul, Ibu. Tapi sebelumnya harus membuat keyakinan-keyakinan dulu ya, Ibu ya. Ya, tadi sudah diulang untuk membuat keyakinan-keyakinan di awal ya Bu ya. Jadi ditekankan lagi ya Bu Nadia ya, nilai-nilai yang diyakini anak agar mereka bisa mengingat kembali seperti itu. Ini ada terima kasih kepada Ibu Afifah dan juga Ibu Nadia sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu EM Sulaimah di grup chat ini. Bu EM menanyakan bahwa terima kasih Bu Nadia, ilmunya sangat bermanfaat. Pertanyaan saya, bagaimana dampak budaya disiplin positif bagi siswa yang melanggar sementara belum bertanggung jawab agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Ibu EM apakah bisa on mic saat ini atau memang sedang berhalangan? Mungkin kita ingin kenal dahulu ini Ibu EM dari sekolah mana dan juga mengajar kelas berapa? Iya. Saya dari SD Negeri Margosari, mengajar di kelas 4. Ya, terima kasih atas perkenalannya Ibu EM. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Begitu Ibu Nadia, pertanyaan dari Ibu EM. Ya, dampak budaya disiplin positif bagi siswa yang melanggar, sementara belum bertanggung jawab agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, Ibu EM Sulaimah dari SD Margosari, Kabupaten Kulon Progo. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana dampak budaya disiplin positif bagi siswa yang melanggar. Nah, di sini karena anak mendapatkan nilai-nilai kebajikan berdasarkan dirinya sendiri dari motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Jadi dia akan berusaha menanamkan nilai-nilai kebajikan yang telah dia yakini. Nah, melalui keyakinan-keyakinan yang tadi telah dibuat secara bersama-sama. Kemudian untuk siswa yang melanggar sementara belum bertanggung jawab, tidak apa-apa. Nanti ketika dia belum bertanggung jawab, nanti kita berikan penanganan segitiga restitusi lagi. Seperti itu terus, nanti lama-kelamaan budaya, yang namanya budaya itu tidak instan. Nah, nanti lama-kelamaan maka budaya itu akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan waktu. Jadi nanti lama-kelamaan anak tersebut tidak akan mengulanginya, tapi itu tadi kuncinya yaitu motivasi dalam diri. Ketika dia 5 kebutuhan manusianya belum terpenuhi, masih ingin mencari kesenangan atau penguasaan atau mencari rasa kasih sayang dari gurunya,
kemungkinan anak itu masih akan terus melakukan pelanggaran. Seperti itu Ibu M, jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nadia. Begitu Ibu EM, sehingga memang berulang kali nggih Bu Nadia untuk penanaman disiplin positif ini kepada anak-anak. Apakah ada pertanyaan lagi Bu EM? Atau mungkin ada tambahan? Begini ya, maaf sebetulnya tentang kesepakatan itu ya. Kalau misalkan kesepakatan dalam kelas, anak misalnya dalam kerja kelompok itu melakukan suatu pelanggaran di mana kesepakatan itu setiap kelompok itu sudah disepakati, apakah jenis sanksinya itu bisa dikembalikan kepada temannya satu kelompok itu, atau guru kita sendiri yang langsung memberikan sanksinya itu. Semoga Ibu Nadia. Baik, di dalam budaya positif ini tidak diberlakukan sanksi. Jadi bagaimana kita sebagai guru menanamkan nilai-nilai tersebut. Nah, ada baiknya kita kembalikan ke kelompok dulu agar mereka sama-sama belajar mengenai kesalahan tersebut. Jika memang dalam kelompok nanti sudah ditemukan solusinya, maka segitiga restitusi itu bisa dihentikan. Jadi selesai masalahnya, kasus ditutup. Akan tetapi jika memang belum bisa, maka kita melakukan pendekatan lagi di mana tidak tercampur dengan anak-anak yang lain. Seperti itu Bu M. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Nadia. Nah, seperti itu Ibu M, jawaban dari Ibu Nadia. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu EM atas pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, karena jadwal dari webinar hari ini adalah sampai pukul 11, jadi kami persilahkan sekali kepada Bapak Ibu jika memang masih ada pertanyaan atau mungkin ada kasus yang ingin didiskusikan, nanti bisa disampaikan di kolom grup chat WA kita. Nanti di situ akan mungkin ada pertanyaan yang sama, bisa nanti dijawab oleh Bu Nadia secara serentak. Seperti itu. Kita ke acara selanjutnya yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu tamu undangan dan juga Ibu Nadia narasumber kita, kemudian para peserta yang berbahagia. Semoga acara pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga menambah pengetahuan kita tentang wawasan budaya positif. Sebelum kita tutup, mungkin Bapak Ibu berkenan untuk on kamera agar kita bisa berfoto bersama pagi hari ini, terutama yang memang kondisinya bisa untuk on cam. Terima kasih. Ya, kita tunggu Bapak Ibu yang lain dahulu. Di tempat saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah benar hanya 8 sih, Bu Nadia? Atau ada sinyal yang lebih baik mungkin? Oh ya, ada yang kameranya rusak. Tidak apa-apa Ibu. Oke, kita seadanya saja. Kalau mungkin dalam hitungan sekian sih Bapak Ibu, saat kita posisikan yang nyaman dengan senyum bahagia Bapak Ibu semuanya. Oke, 1, 2, 3. Ya, kali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami dari teman-teman Bu Nadia, selaku panitia yang menyelenggarakan webinar pagi ini mengucapkan banyak terima kasih atas
kesukarelaan Bapak Ibu untuk menghadiri dalam kondisi daring. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kedepannya kita bisa berbagi ilmu di grup chat yang sudah ada. Bapak Ibu, kami mohon maaf atas segala kekurangan, termasuk kekurangan sinyal dan juga teknis gangguan suara lainnya. Sekali lagi, salam sehat untuk semuanya. Semoga Bapak Ibu dan keluarga selalu sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Acara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu.